Oke, kali ini kita akan diskusi tentang ruang kolaborasi di topik 4. Oke, di topik 4 itu ada 8 pertanyaan. Jadi kita mulai bahas dari pertanyaan pertama. Siapa yang mau bahas pertanyaan pertama? Saya aja. Oke. Saya nomor 1. Apa yang maksud dengan teaching at the right level? Teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Nah, itu yang dapat saya sampaikan atau yang saya dapat melalui referensi yang saya cari. Dari yang lain mungkin ada penambahan. Sedikit menambahkan dari artikel yang saya baca bahwa dalam pendekatan teaching at the right level ini, capaian pembelajaran disasarkan pada capaian peserta didik. Artinya tidak ada kriteria ketuntasan minimal peserta didik, tetapi yang ada adalah capaian pembelajaran setiap peserta didik yang tentunya akan berbeda-beda pada siswa tersebut. Baik, sekian, mungkin dilanjutkan. Oke. Udah pas. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ya, saya lagi aja. Yang nomor 2 itu pertanyaannya, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Penyusunan capaian pembelajaran per fase merupakan upaya dari penyederhanaan sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Mungkin dilanjutkan dari yang lain pemahamannya, mungkin ada. Ya, saya juga sekaligus menambahkan ya. Ini sekaligus juga nyambung di pertanyaan nomor 3. Kenapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Karena bisa aja dalam suatu kelas yang sama terdapat peserta didik yang berada di fase yang berbeda. Nah, soal nomor 3 itu kan apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu adalah pembelajaran kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase pembelajarannya. Fase pembelajaran itu ada 3, fase A, B, dan C. Nah, fase A untuk kelas anak kelas 1 dan 2, fase B 3 dan 4, fase C 5 dan 6. Nah, kenapa capaian pembelajaran ini sangat penting? Karena bisa aja peserta didik yang berada di fase B, misal kelas 3 itu dalam satu kelas, mereka belum tentu fasenya sama gitu. Bisa aja mereka ada di fase A, masih untuk kelas 1 2 gitu. Nah, nyambung ke pertanyaan nomor 4, mengapa perlu CP? Nah, capaian pembelajaran ini untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran sehingga lebih terarah gitu. Pembelajaran lebih terarah. Capaian pembelajaran dirumuskan per fase untuk membedakan dengan kelas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisa aja di dalam satu kelas yang sama terdapat peserta didik yang berbeda fasenya gitu. Fase peserta didik yang sangat jauh di bawah teman-temannya itu bisa aja dimasukkan ke kelas bawahnya, sedangkan yang masih agak-agak mendekati teman-temannya bisa diberikan pendekatan yang berbeda begitu. Kalau ada dari teman-teman gimana? Oke, jawaban dari Nur tadi itu sekaligus menjawab soal yang nomor 6. Jadi nomor 6 itu kan ada soal apa itu capaian pembelajaran setiap fase. Dari kata Nur tadi kan capaian pembelajaran itu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai siswa. Nah, capaian pembelajaran setiap fase berarti secara umum kan ada 6 fase. Kata Nur tadi Ada 3 untuk sekolah dasar, tapi secara umum ada 6. Dan 6 sampai A sampai F kan. Oh iya benar. Berarti karena kita sekarang berada di fase untuk sekolah dasar, berarti capaian pembelajarannya itu ada 3, yaitu pada fase A, B, dan C. Nah, sedangkan lanjut ke lingkungan belajar. Jadi nomor 5, apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada. Di sini kan lingkungan belajar yang dimaksud itu ada 3, yakni lingkungan sosial. Pertama lingkungan fisik dulu, lingkungan fisik kita. Lingkungan fisik itu artinya lingkungan yang berada di lingkungan sekitar kita. Lalu lingkungan sosial kita di luar lingkup kita. Kemudian yang terakhir ialah lingkungan akademis. Lingkungan akademis itu misalnya yoga, lingkungan fisiknya. Lingkungan akademisnya itu kita dan dosen-dosen yang mengajar itu termasuk dengan lingkungan akademis. Mungkin dari teman-teman yang lain. Berarti kalau di sekolah tuh lingkungan akademis tuh guru, kayak gitu ya, siswa, kepala sekolah, siswa dan teman-temannya. Baik,
untuk selanjutnya, Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Tadi kan udah dijelaskan apa itu capaian pembelajaran, kayak gitu kita udah diskusi. Jadi sekarang kita bagaimana cara membuat capaian pembelajaran itu. Nah, dari referensi yang saya baca, kita tuh harus mengacu pada 4 komponen. Yang pertama itu rasionalnya mata pelajaran, tujuan pembelajarannya apa, bagaimana karakteristik mata pelajarannya, terus ada bagaimana capaian pembelajaran tiap fasenya. Nah, kemudian baru kita bisa membuat tuh bagaimana cara membuat capaian pembelajarannya. Nah, yang pertama itu penetapan profil kelulusan, kemudian dalam penjabaran kemampuan, keterlibatan dari pemangku kepentingan juga akan memberikan kontribusi seperti dari pemerintah, karena kan capaian pembelajaran itu juga ditentukan oleh pemerintah kan. Habis itu menyusun keterampilan khusus, terus untuk mendapatkan sikapia dan keterampilan umum itu diperlukan pengetahuan dengan tingkat kelulusan serta ketentuan tertentu gitu. Nah, terakhir itu bagaimana cara kita menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Nah, bagaimana capaian pembelajaran itu digunakan di kelas agar efektif seperti itu. Nah, yang pertama kita harus menciptakan lingkungan yang penuh perhatian. Nah, itu perhatian dengan peserta didik. Kita sebagai guru tuh harus juga perhatian dengan peserta didik. Kemudian peserta didik dibiasakan untuk saling menghormati dan menghargai sesama temannya, sesama guru, sesama pesuruh, semua yang ada di lingkungan sekolahnya. Kemudian siswa itu diberi kesempatan untuk bermain bersama agar mereka mengetahui karakteristik sesama temannya, biar mereka itu bisa saling menghormati dan menghargai seperti yang tadi. Nah, juga menggunakan metode yang tepat pada saat pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang terakhir itu bagaimana kita sebagai guru menggabungkan dari pengalaman mengajar kita, dari pengalaman sebelum-sebelumnya dengan materi, dengan strategi pengajaran, sehingga capaian pembelajaran itu dapat digunakan dalam prinsip pembelajaran. Tuh. Berarti capaian pembelajaran ini yang menentukan gurunya ya berdasarkan karakteristik muridnya atau dari pusat? Capaian pembelajaran itu kita sendiri yang buat, tetapi ada ATP, terus ada ya seperti kalau di kurikulum 2013 itu kan ada KD. Oh, Nah, gitu, KD ya, itu ya, ditentukan ya, dari ya. pemerintah Oh, ya, gitu. ya. Terus capaiannya itu ada panduannya, tetapi kita harus memperhatikan dengan lingkungannya juga, Oh, apakah gitu. itu bisa digunakan, apakah enggak. Oke. Berarti kesimpulannya gimana nih teman-teman? Dari tadi kan kita sudah tuh membahas tentang fase-fase, terus capaian pembelajaran. Nah, itu fase-fase itu harus diperhatikan juga sih. Kan benar kan ya, soalnya ya peserta didik di kelas itu kan nggak semuanya sesuai dengan usianya. Iya, benar. Gitu. Jadi kemampuan mereka nggak sesuai dengan usianya. Iya, Gitu. nomor satu itu Iya. juga ada right level. Jadi jangan Gitu. Terus capaian pembelajaran itu juga harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Karena kan nggak apa ya, di sekolah satu dengan sekolah yang lain itu kan Pasti nggak- beda. Iya, nggak Pasti sama. beda. Berarti penting banget ya capaian pembelajaran ini dirumuskan dan ditentukan oleh pendidik ya. Iya, sangat penting banget. Gimana? Ada Pas apa? ya, pas. Ada tambahan lagi? Oh, oke, udah. pas. Cukup. Oke, kita selesaikan ya diskusi hari ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya.